Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Wijidan Ar-Rasyid dari kelas 1C Informatika. Dan ini adalah akun saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terutama tentang bagaimana cara kita mengetahui atau bagaimana cara kita melawan penyebaran dari informasi palsu atau hoax. Sesuai dengan pasal 45 ayat 1 tentang UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Dan atau denda maksimal 1 miliar. Bayangkan teman-teman, apabila Anda melakukan sebuah tindak pidana tersebut, ya mungkin Anda menganggapnya itu tidak sengaja, namun bisa saja polisi mengira Anda itu sengaja, terus Anda dipenjara 6 tahun. Bagaimana? Atau Anda malah sengaja, dengan sengaja membuat konten tersebut konten bohong, menyesatkan orang lain, Anda dipenjara 6 tahun. Ya mungkin apabila itu terus dosa Anda diampuni. Namun apabila setelah itu ada orang yang kena lagi berita bohong Anda yang belum Anda hapus, nah itu hati-hati. Bisa saja nanti ketika Anda setelah mati, ya dalam agama saya, nanti setelah Anda mati, nah, itu akan di yaumil hisab nanti, itu akan menjadi salah satu hal yang bisa menjerumuskan kita semua ke neraka. Jadi seperti itu, kita harus berhati-hati. Nah, lalu kita melihat baru-baru ini atau akhir-akhir ini seringkali loh guys, kita tuh melihat banyak sekali berita-berita hoax bertebaran di media sosial. Salah satunya yang seringkali, ya mungkin tidak sedikit dari kita semua mendapat pesan dari sosial media, terutama WhatsApp ya. Kita mendapat sebuah ada yang ngechat kita gitu, kita mendapat sebuah chat dari orang yang tidak kita kenal. Di situ chatnya berisi tentang sebuah surat pemberitahuan tentang kenaikan tarif transfer. Nah, di situ jelas-jelas sekali, itu cukup mencurigakan ya. Ya mungkin untuk orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu itu ya akan terlena loh. Ternyata ada pemberitahuan, guys. Ternyata naik gitu. Terus mereka langsung melakukan perintah-perintahnya dengan masuk ke sebuah link yang di situ kita disuruh mengecek isinya, disuruh memasukkan kode-kode. Nah, itu sangat berbahaya. Lalu bagaimana cara kita akan mengetahuinya? Yang pertama, berdasarkan yang sesuai postingan yang ada dari Divisi Humas Polri tentang bagaimana cara kita menjadi pahlawan anti hoax. Yang pertama, dimulai dengan sabar dulu, jangan langsung menge-share kepada orang lain. Kita tidak asal sharing konten dari sumber yang tidak jelas kebenarannya. Ya mungkin buat yang tadi itu ya, buat orang-orang yang belum mengenal secara gamblang tentang teknologi itu, ya marilah kita mengetahui tentang, misalnya untuk alamat website. Nah, itu kan biasanya ada HTTP atau HTTPS gitu ya. Itu ya merupakan salah satu indikator tentang apa sih itu isinya tuh hoax atau enggak gitu, official atau resmi atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu kita harus mengecek dan recheck kebenaran informasi dari suatu konten. Nah, di situ kan kita harus ngecek dulu, kita tidak langsung mengikuti panduan-panduan yang ada di situ. Kita harus
melihat dari berbagai sumber. Misal kita nyari di Google gitu, misal berita hari ini tentang kenaikan tarif BRI atau BNI atau bagaimana. Nah, di situ nanti akan ada berita resminya atau enggak, ataupun malah sebaliknya akan ada berita tentang penipuan atau bagaimana. Nah, lalu setelah kita mengetahui, nah, kita lanjut dengan cara membantu klarifikasi kebenaran atas konten hoax. Nah, misalnya ada yang tanya kepada kita, Mas, ini tuh real or fake, ini tuh bener apa enggak sih, ini tuh bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Nah, kita tuh harus setelah mengecek ya, kita tahu itu beneran atau ya bohongan, lalu kita menyebarkannya gitu ya. Apabila kita memiliki sebuah informasi, alangkah baiknya kita menyebarkan kepada semua orang agar orang-orang yang lain tidak terjerumus kepada hal-hal tadi. Nah, menyebarkan atau membuat konten positif agar suasana timeline medsos lebih damai. Ya, mungkin seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Intinya kita harus berhati-hati terhadap fenomena di dunia maya ini. Kita harus pandai-pandai bijak dalam menggunakan teknologi, dalam menggunakan sosial media, dalam menggunakan dunia maya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.